kita sudah menjadi orang yang bertakwa, Allah mengatakan di 134, wal kadhimina bil ghaib. Orang-orang yang jarang atau mudah menahan amarahnya, tidak mudah marah-marah. Itu orang yang mempunyai ciri menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu kemarin 1 bulan kemarin kan nggak pernah marah-marah tuh Bu. Kita itu sudah dididik sebulan kemarin untuk menahan hawa nafsu kita, marah tidak, nesu tidak. Tinggal kita kemudian melanjutkan lagi di Syawal, di Dzulqa'dah, di Dzulhijjah, Muharram dan bulan-bulan setelahnya. Itu kerja di rumah sakit Pak, ternyata ada kaitan antara orang yang suka marah dengan kesehatan. Jadi kalau kita sedang marah itu Pak, ada satu hormon natural yang ada dalam diri kita yang meningkat. Hormon itu namanya hormon kortisol. Hormon ini Pak kalau keluar, maka dia akan mengaktifkan tekanan darah akan menjadi tinggi. Bapak-bapak yang kemudian punya gen diabetes itu bisa diabetesnya naik. Jadi ada kaitan antara marah dengan tingkat kesehatan. Bahkan di Harvard University itu Pak, itu ada penelitian menarik. Ada 800 orang dikumpulkan, 800 orang diseleksi, mereka yang punya sifat pemarah dikumpulkan di satu. Diteliti Pak, 5 tahun mereka diteliti, di tahun kelima 80% dari 800 orang itu meninggal. Meninggalnya kenapa? Karena penyakit jantung. Jadi ngeri banget ya. Jadi ternyata ada hubungan antara pemarah itu dengan penyakit jantung. Kalau Bapak Ibu nggak mau jantungan ya, maka mulai hari ini jangan suka marah. Ternyata ada kaitannya Pak. Sangat berhubungan ya. Ini yang kedua. Jadi setelah kita berinfak, kemudian yang kedua, tidak mudah marah. Itu adalah ciri orang yang bertakwa. Yang ketiga apa? Ciri orang yang bertakwa. Allah mengatakan ciri orang yang yang ketiga adalah wal afina minan nas. Jadi orang-orang yang kemudian mudah memaafkan sesama manusia. Nah, kita itu tadi sudah ikrar sawalan mengatakan bahwa kita itu sering berbuat salah pada sesama jamaah. Jadi hidup kita itu kan hidup di 2 tempat Pak. Maka kita itu pasti akan berbuat salah di 3 tempat juga. Pertama keluarga, entah pada suami, pada istri, pada anak, kita pasti berbuat salah. Karena sepertiga hidup kita itu mungkin lebih dari itu juga di keluarga. Yang kedua di tempat kerja. 8 jam Pak kita habiskan waktu kita di tempat kerja. Gak mungkin 8 jam itu Bapak Ibu bisa berbuat baik terus. Pasti ada kalanya kita kemudian berbuat salah pada teman kerja. Yang ketiga itu pada lingkungan rumah kita. Jamaah, kemudian teman ronda atau kemudian teman arisan, mungkin sangat mungkin kemudian kita berbuat salah. Nah, kalau kemudian ada yang berbuat salah seperti itu, sifat orang yang bertakwa itu mudah memaafkan. Ada kisah menarik Pak, jadi ada satu surat menarik yang bicara masalah ini. Bapak Ibu nanti bisa buka di surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Allah menurunkan ayat ini itu untuk mengingatkan kita semua agar kita mudah memaafkan orang yang menzalimi kita. Ayat itu berbunyi seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Inna min azwajikum, sesungguhnya ada dari istri-istri kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwwal lakum fahdaruhum, yang menjadi musuh bagi kalian. Jadi ternyata Bapak ini ada musuh yang kemudian muncul dari keluarga kita. Siapa musuh kita itu? Allah menyebutkan istri dan anak itu bisa menjadi musuh kita.
Ayat ini kemudian dilanjutkan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ada 3 kata yang Allah berikan di ayat ini, Pak. 3 kata berurutan artinya sama. Al-afu itu memaafkan, as-safhu itu juga memaafkan, at-taghfiru itu juga memaafkan. Kalau ada di dalam ayat di Al-Quran ada 3 kata yang artinya sama, itu sesungguhnya artinya bertingkat. Jadi ayat ini turunnya asbabun nuzulnya adalah dulu, Pak, ada para sahabat yang sudah beriman, tetapi imannya ini hanya diketahui anak dan istri serta Rasulullah saja. Ketika Rasul dan para sahabat itu hijrah dari Mekah dan Madinah, orang-orang yang sudah beriman itu pengen hijrah juga, tetapi istri dan anak-anaknya melarang. Nek mau sampai hijrah, Mas, kita putus misalkan. Jadi artinya apa? Dia artinya nggak hijrah, Pak. Ketika waktu kesempatan hijrah datang, kemudian dia pindah ke Madinah, beliau ini yang baru hijrah ini sudah menemukan teman satu letengnya, teman satu angkatannya, pemahaman Islam sudah tinggi. Sedangkan dia baru mulai belajar karena baru pindah ke Madinah. Akhirnya dia pulang marah-marah dengan istri dan anak-anaknya karena gara-gara istri dan anaknya melarang, maka pemahaman Islamnya jauh tertinggal dengan para sahabatnya. Tetapi